Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Oke, Sampes. senang banget nih siang hari ini saya bisa ketemu Ibu Kadar. Udah lama ya Bu ya nggak ketemu ya? Masih ingat Kak, juga? betul. Ya, Kang Andri. Iya, Maret kemarin. Siapa coba yang ulang tahun? Corona. Iya, udah lama sekali ya si Corona. Iya, si Corona. Udah lama banget si Corona ini ada di Indonesia ya, khususnya di Kecamatan Sukajadi ini yang angka kasusnya alhamdulillah kita selalu masuk 3 besar jajaran kecamatan penyumbang terbanyak COVID. Ya. Jangan ya. Oke, siang hari ini Andri nggak akan sendiri ibu-ibu, ada juga teman Andri dari UPT Puskesmas Sukajadi, ada Karisa, boleh say hi? Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Halo Teteh Karisa. Nah, jadi kita berdua akan banyak memberikan informasi nih terkait dengan COVID-19 ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti jika ibu-ibu ada pertanyaan, boleh tanyakan ya. Iya, Kak. Ada beberapa materi yang menarik nih yang akan saya sampaikan siang hari ini. Boleh dibuka materinya, Teh. Nih, judulnya keren ya, Bu ya. Pelatihan kadar, komunikasi perubahan perilaku, mitos dan fakta COVID-19, pentingnya 3M, COVID-19 tentunya ya. Nah, kita awal dulu dari 3M apa, Bu? Cuci tangan. Tahun. Masker. Oh, mencuci tangan. Terus? Jaga jarak. Pakai masker. Terus? Jaga jarak. Jaga jarak ya. Betul. Benar. Semuanya udah pintar dan semuanya sudah paham juga dia yang memang menggembar 3M ini ya. Nah, ini dia 3M ya. Yang pertama betul sekali adalah memakai masker. Baik itu masker kain, medis ataupun non medis ya. Lalu juga yang poin yang kedua adalah menjaga jarak. Ibu-ibu selama pandemi ini dihimbau untuk selalu menjaga jarak minimal 2 meter antara ibu dan lainnya juga ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu belanja di warung, cukup belanja aja. Jangan banyak ngobrol-ngobrolnya ya. Karena itu bukan prinsip dari M kedua yaitu menjaga jarak. Lalu yang ketiga, tadi betul sekali ya, mencuci tangan. Selama pandemi ini kita sangat diwajibkan untuk sering mencuci tangan, khususnya menggunakan sabun, agar tangan kita selalu bersih, kayak gitu ya. Next. Nih ya, hal-hal yang pentingnya 3M tadi itu. Yang pertama, sudah ngaruh ibu-ibu ya. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan transportasi yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Alhamdulillah kalau sekarang di Kota Bandung, sampai ke Gojek pun menggunakan ataupun menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, mengurangi aktivitas dalam ruangan ber-AC yang tertutup dan banyak orang dalam waktu lebih dari 2 jam. Kayak gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika terpaksa harus keluar rumah adalah sebagai berikut. Siapa sih yang harus kita pertimbangkan gitu ya? Ingat, makin banyak bertemu orang, makin beresiko tertular. Apalagi bertemu dengan mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nggak perlu banget keluar rumah, jangan sampai keluar rumah. Kayak gitu ya. Hindari juga bertemu dengan orang-orang baru khususnya di luar Kota Bandung. Karena kita tidak pernah tahu kondisi kesehatannya seperti apa ya. Lalu di mana sih? Di tempat umum sudah jelas, tempat private sudah jelas, tempat terbuka, tempat tertutup, tempat umum yang tertutup paling beresiko sebagai tempat penularan. Nah, hindari juga nih hajatan-hajatan dalam gedung, kayak gitu ya, kan gedung ruangannya tertutup ya. Lalu bagaimana sih solusinya? Nah, mencari ruangan untuk menjaga jarak, makin kecil ruang untuk menjaga jarak, makin berisiko sebagai tempat penularan. Jadi semakin, walaupun ruangannya kecil itu jangan sampai didedet ya, makanya pertemuan siang hari pun kita via Zoom. Ya, biasanya kita selalu tatap muka langsung, nah kalau sekarang itu via Zoom ya. Lalu berapa lama? Makin lama makin beresiko terlebih apabila kita berdebat dalam waktu yang lama. Jadi tong seueur cariosnya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diomongin nggak usah diomongin ya, langsung pulang aja. Dan kalaupun kita tidak, kita kan katanya, aduh udah lama nih nggak ngobrol sama tetangga, kan ada WhatsApp kalau sekarang ya, bisa video call dan lain sebagainya. Next. Nah, lalu ini pentingnya memakai masker ya. Jadi memakai masker ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Karena yang pertama, masker mencegah saat kita batuk, bersin, berbicara sehingga kita tidak tertular. Karena sekali lagi, COVID ini ditularkan melalui droplet. Lalu yang kedua adalah melindungi orang lain. Masker menahan droplet yang keluar saat kita batuk, bersin, berbicara sehingga tidak menularkan virus kepada orang lain gitu ya. Lalu kan banyak juga kasus-kasus di lapangan ketika, oh Bang Andri nih aku mau pakai masker nih, kayak kadar kita ini Bu Gania pakai masker, gitu kan ya. Misal, terus Salma nggak pakai masker, itu bagaimana? Nah ini kita lihat ya.
Jadi kalau dua-duanya nih, orang sehat dan orang sakit tidak menggunakan masker, itu insya Allah 100% tertular COVID-19 ya. Lalu kalau misalnya orang sakitnya tidak pakai masker, kitanya pakai masker, ini resiko penularannya 70%. Lalu selanjutnya nih, orang sakit pakai masker, lalu orang sehatnya tidak pakai masker, ini kemungkinan penularannya adalah 5%. Nah, dan yang lebih bagusnya lagi adalah ketika orang sakit menggunakan masker, kita sebagai orang sehat menggunakan masker, ini resiko penularannya 1,5%. Jadi ibu-ibu mau pilih yang mana? Masker. Mau pilih yang mana? Dua-duanya. Pakai masker Yang terakhir. dua-duanya ya. Yang terakhir, betul. Udah pinter banget semuanya ya. Nah, masker ini sekarang di pasaran banyak. Wah, udah lalu masker medis atau masker bedah, masker kain SNI, dan juga masker kain yang biasa. Kayak gitu. Udah pada tahu juga kan ya? Yuk kita lanjut lagi. Ini cara menggunakan masker ya. Boleh dibaca. Atau ada yang udah tahu nih dari Ibu Gania atau Ibu Salma? Masker mana? Masker kain, Kang. Ini pakai masker kain. Suka dicuci lagi nggak? Enggak, 2 kali pakai paling. Aduh. Nah, kalau masker kain itu harus sekali pakai dan tapi itu bisa juga dicuci ya. Nah, lain halnya dengan masker sekali pakai yang dipakai oleh Ibu Gania. Nah, kalau yang Ibu Gania pakai ini itu masker sekali pakai dan tidak boleh dicuci lagi ya. Sudah pada paham kan ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini nih lalu Cana ya. Kenapa sih pemerintah jarak yang ideal untuk kita agar tidak tertular itu adalah 2 meter. Kayak gitu ya. Nah, apalagi di Sukajadi ini, itu wilayahnya padat penduduk, sehingga menjaga jarak ini sangat ataupun wajib diperhatikan. Kayak gitu ya. Ingat sekali lagi, si COVID ini menular melalui droplet. Nah, cara pencegahannya ini yang ketiga, selain tadi menggunakan masker, lalu mencuci tangan, dan ini adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi ibu-ibu diingatkan juga di kewilayahannya jangan sampai banyak acara orang dan juga banyak kayak gitu ya. Yuk dilanjut lagi. Contohnya di lift. Di Sukajadi mana ada lift ya? Ini mah contohnya aja kayak gitu ya. Jadi menjaga jarak itu kita memberikan sedikit ruang di samping kanan kiri ataupun belakang kayak gitu, dan juga hindari ataupun minimalisir untuk menjabat tangan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih ke pasar ada kerumunan, nah lebih baik dihindari saja ya. Yuk Nah, di mana saja sih protokol kesehatan tadi bisa kita lakukan di institusi. Jadi walaupun selama pandemi ini kita dikhawatirkan dengan penularan, tapi kita pun tetap harus produktif. Baik itu ada nih kalau misalnya teman-teman kita kan di puskesmas ada WFH itu berarti kerja di rumah, mungkin WFO. Nah, ini bisa ibu terapkan kalau misal ada rapat kader dan lain sebagainya kan gitu ya. Dan satu lagi ya, dan yang paling penting murah meriah selalu ada di rumah ya. Cuci tangan sabun. Ini yang harus sering kali kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, cara mencuci tangannya itu sendiri minimal 20 detik. Jadi jangan tong rusuhan kayak gitu ya. Jadi harus 20 detik gitu ya. Ibaratnya kita harus telaten setelah kita apakah sudah benar atau belum, atau apakah sudah tersabuni atau belum kayak gitu. Ibu agak meni siga bade eta eta mah bade botram kayak gitu mah ya. Kalau Ibu Salma biasanya mencuci tangan kayak gimana? Kucek-kucek we Kang ngangge sabun gitu. Nya sabun naon, Bu? Sabun mandi. Sabun mandi. Nah, ini adalah 6 langkah mencuci tangan. Jadi sanes di Kementerian Kesehatan aja ya. Tapi ini sudah tingkatnya organisasi dunia yaitu WHO ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Oke, sekarang kita coba tangannya dekatkan ke kamera. Stepnya ya. Yang pertama, akan sabun ya. Yang kedua, gosok punggung tangan. Disela jari secara bergantian. Yang ketiga, kayak gini Bu. Ya. Gosok jari-jari bagian dalam. Yang keempat, ini saling mengait. Yang keempat, saling mengait.
Ya. Lalu kelima, ibu jari kita. Bu, diputar ya. Lalu yang keenam ialah gosok ujung jari pada bagian telapak tangan secara berputar. Pada kedua. Oke, bisa? Biasa Kang, Bisa. bisa. Jangan Bisa, lupa ya? pakai air mengalir ya. Nah, jangan lupa pakai air yang mengalir. Kayak gitu ya. Sabunnya merek apapun juga boleh. Yang penting adalah airnya mengalir. Kayak gitu ya. Yuk, dilanjutkan lagi. Nah, kalau ya, daya tahan tubuh di tengah pandemi ini yang sudah 1 tahun kayak gitu ya. Seperti berjemur, lalu olahraga rutin minimal 30 menit. Ingat, olahraganya adalah olahraga individu berkelompok ya. Lalu minum air putih 2 liter dalam sehari, tidur yang cukup 7-8 jam, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Lalu misalnya ada tambahan makanan ataupun vitamin, boleh ibu minum. Kayak gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kan manusia bisa berusaha ya, namun tetap kan. Jadi rajinlah beribadah dan tidak panik selama pandemi ini ya. Lalu bijak memilih informasi. Jadi handphonenya itu digunakan sebijak mungkin ya. Lalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar. Kayak gitu. Bisa ya? Dilanjut. Ibu ada yang mau kasih informasi dulu gitu, misalnya di lapangan tuh sebenarnya nggak kayak gitu, asal nggak gitu. Coba gimana ada input-input dari lapangan, kan kita mah banyaknya nggak ketemu langsung yang sebenarnya ya. Iya, Kang, Abi so, belajar ibu-ibu terus. kalau mau ada pertanyaan silakan. Mangga Teh Salma, mangga. Nuhun teh. Abi teh ngadangu cenah sor ibu-ibu upami anu atos yang udah pernah kena COVID gitu ya. Nggak akan kena lagi, itu teh benar apa enggak? Gimana Kang Andri, mau dijawab? Oke, saya jawab ya ibu ya. Kalau misalnya warga kita ada yang sudah terkena COVID lalu sembuh dan dikatakan dia tidak akan terkena COVID lagi, itu hanyalah mitos ya. Jadi sebetulnya adalah ketika seseorang sudah terkena COVID, dia bisa terkena COVID sampai 2 kali atau bahkan lebih. Nah, oleh karena itu orang yang sudah terkena COVID, ini kita namakan sebagai penyintas COVID. Nah, sebagai seorang penyintas COVID, bukan berarti individu tersebut harus overconfidence, merasa dirinya aman, tidak akan terkena lagi COVID. Tetap protokol 3M-nya yang tadi diterapkan. Jadi itu adalah berita yang tidak benar ya. Nuhun So, Kang. ada lagi ibu. Upami bawang bodas, bawang putih. Abi teh Kanggo naon ibu bawang putih? cenah tiasa ngobatan COVID harus teh eta teh Kang. Sampai sekarang belum ada obatnya ibu untuk penanggulangan COVID ini. Kita di puskesmas ada obat tapi untuk minimal mengurangi gejalanya saja. Kayak gitu ya. Hanya gejalanya batuk, kita ada obat batuk. Tapi itu bukan obat yang efektif untuk COVID-19 ini. Nah, apalagi bawang putih. Kayak gitu ya. Jadi belum ada penelitian tertentu ataupun belum ada penelitian terkait bawang putih bisa menyembuhkan COVID. Oke, ya. Ada lagi? Mangga Bu Gania. Mbak Dinaros, Mangga. kata tetangga-tetangga yang udah pernah sakit COVID gitu, katanya cenah kalau yang positif teh harus mandinya pakai air hangat, cenah biar si virus nanti cenah cepet hilang, bener teh itu teh Kang? Untuk biar virusnya cepat hilang. Kayak gitu ya. Ya, Nah, kalau ini belum ada penelitiannya juga, cuman kalau kita tahu nih, untuk si virusnya itu sendiri kan bersarangnya teh ibu di tenggorokan sama juga di hidung ya. Sementara ibu mandi kan di permukaan kulit. Nah, kalau di permukaan kulit itu ibu membersihkan barangkali di kulit ibu ada bakteri atau virus yang lain. Ya, jadi mandi menggunakan air hangat boleh, menggunakan air dingin juga boleh. Jadi karena belum ada penelitian khusus nih terkait pasien COVID harus mandi menggunakan air hangat. Itu lebih ke arah kenyamanan aja sih ibu ya. ya. Kan upami orang sama kan iba kuci hangat ya. Kayak gitu. Saya sarankan adalah untuk banyak minum air hangat. Oke, siap. Nuhun Kang. Kang, satu lagi Kang. Cukup mau ya, nanya 3 ini. Iya, sami-sami. Boleh, Satu lagi Mangga. boleh ya? Boleh. Tadi Boleh, kan boleh. udah dijelasin sama Kang Andri Boleh. di materi teh ada masker SNI, masker kain SNI sama masker kain biasa. Nah, itu teh bedanya apa? Dari apanya gitu? Soalnya asa baru dengar masker SNI teh gitu. Masker kain SNI.
Oke, nah bedanya adalah kalau masker kain SNI ini dia ukurannya lebih tebal, pori-porinya pun lebih kecil. Kadang kan di kita itu masker kain itu ada juga yang bahannya dari spunbond, masker gaya, masker opa-opa Korea. Nah, itu pori-porinya besar. Tetap aja udara yang terhirup itu sedikit yang tersaringnya. Lebih banyak kita langsung menghirupnya. Nah, kalau masker kain yang SNI, dia ciri-cirinya adalah kainnya tebal dan pori-porinya kecil. Kayak gitu ya. Dan tambahannya biasanya itu 3 lapis Tegania. Dan tidak boleh pakai katup. Jadi kalau ada yang bolong geningnya, suka ada yang ngejendol ya, kayak mikrofon di maskernya, itu teh nggak boleh, harus ditutup. Oh gitu. Kalau kita tahu 3 lapis enggaknya teh gimana itu teh? Pas beli ya dilihat kainnya teh ada keterangannya nggak 3 lapis atau enggak. Terus abis itu bisa kita cek lagi juga sendiri dipegang gitu. Tapi kalau udah dipegang ya harus dicuci ya Kang Andri ya. Iya, Soalnya kan betul. kalau beli sok mau di pinggir jalan gening yang kayak gitu. Yang 7.000-an, Itu mah kain 5.000. spunbond, Ibu. Iya, Itu hati-hati Bu masker ya. opa-opa. Jangan padu wae pakai ya. Tapi emang harus dipakai yang benar gitu biar melindungi ke ibu-ibu gitu. Supaya ibu-ibu teh kalau harus ke warung juga kemungkinan tertularnya teh kecil ya. Tadi kan seperti pada slide-nya Kang Andri tadi hanya 1,5% ya. Berarti Iya. masker kain juga berpengaruh pisan ya Bu ya? Ya kan ya? Berpengaruh Iya. Bu. Berpengaruh. Oke, Kayak nuhun gitu ya. atuh. Masih seueun yang ditaroskeun Oke. tapi dewe nuhun. Mohon makanya siap. Selanjutnya yang kedua tentang vaksin ya. Mangga. Oh, langsung ke sini. Oh, gimana? Aduh bingung ini. Tuh ya, Mak. Aduh, slide-nya langsung cepet-cepet ini teh. Halo, bisa dimulai ini teh? Bisa mangga. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu, apa tuh ya itu teh vaksin teh gitu ya? Meni semua orang teh harus divaksin gitu sekarang teh ya. Nah, ternyata vaksin itu adalah apa Cik? Produk yang telah diolah sedemikian rupa agar aman bagi tubuh. Ya, itu mah semua produk kalau udah masuk pabrik supaya aman ya. Bukan gitu, maksudnya vaksin itu adalah untuk mengenalkan, jadi memasukkan benda asing ke tubuh kita, yaitu virus yang dilemahkan contohnya. Kalau yang beredar di Indonesia itu adalah virus yang dilemahkan ya, si Sinovac gitu ya. Nah, supaya si tubuh kita teh kenal gitu. Oh, ini loh, ada si ini. Jadi siap-siap bikin apa ya? Tentara gitu untuk melindungi tubuh kita sendiri. Wah, tubuh kita teh hebat ya. Jadi dengan divaksin maka kita akan jadi lebih kuat gitu. Tak kenal maka tak sayang, sama kayak vaksin. Udah kenal tapi jangan keterusan nih ibu-ibu. Lanjut ya, next. Nah, kenapa harus divaksin gitu ya? Nah, ketika kita teh dalam lingkungan yang sudah divaksin misalnya ya, beberapa orang divaksin, apakah kita akan jadi terbebas gitu dari ketularan? Tetap bisa ketepaan Bu ibu-ibu ternyata sampai dengan 70% dari populasi di daerah kita ini ya, beberapa kelurahan yang masuk ke puskesmas UPT Sukajadi ini tuh 70%-nya udah divaksin. Tadi katanya ada sekitar 26.000 ya kata Ibu Kader, benar nggak ya? Jiwanya di sini. Jiwanya orangnya. 68.000. Oh, 68.000 ya, pokoknya 68.000 dikali 70% baru pakai vaksin bisa jadi kuat. Ya tuh kalau kayak gitu mah ya ngapain divaksin? Ya tetap harus divaksin atuh. Kalau enggak divaksin ya kapan kita bebasnya? Nah, ibu-ibu di sini pingin cepet-cepet nggak beraktivitas lagi, senam gitu, arisan ke masjid? Ya, di sini pingin. Iya, saya juga pingin ya ngebahas rame-rame gitu ya. Kalau ke puskesmas bisa tersenyum, menyapa ibu-ibu kader, tapi sayang sekali karena ada COVID ini si Copit, jadi kita nggak bisa lagi. Nah, dengan cara apa tadi? Yang seperti Kang Andri bilang pakai 3M, cuci tangan gitu ya, menjaga jarak sama pakai masker. Nah, ditambah dengan bantuan dari vaksin ini. Jadi setelah 70% dari 68.000 orang di kecamatan ini teh divaksin, kita teh insya Allah lah rada baikan gitu, nggak akan secepat ini KTP-annya gitu. Mangga, next. Nah, jadi dengan divaksin kita tuh dapat memberhentikan si pandemi gitu. Jadi ya kita teh udah lumayan lah ya bisa kembali lagi gitu. Anak-anak bisa sekolah. Di sini ada yang udah punya anak belum? Udah. Udah ya. Riut nggak anaknya diem di rumah aja pusing gitu? Pusing Bu. Iya. Rebut Ya. HP. Rebut handphone ya. Biasanya kita ngegosip di WA ya HP-nya direbut sama anaknya buat sekolah. Jadi dengan divaksin kita ini yang usia-usianya masuk dalam kategori vaksin, nah kita bisa mempercepat nih kekebalan dari tubuh-tubuh kita ini di wilayah ini terutama ya. Next.
Nah, peran vaksin dalam pandemi itu apa? Jadi karena ada wabah nih ya, si COVID ini menyebar di seluruh dunia. Nah, kita bisa menurunkan statusnya dari pandemi ke endemi. Jadi wabahnya itu hanya menyebar di beberapa wilayah saja dan nanti jadinya eradikasi. Jadi udah nggak ditemukan lagi di dunia ini gitu. Maaf pisan. Tuh kalau di rumah tuh kayak gini ada gangguannya aja ya. Saya juga ingin cepat kembali bekerja normal gitu ya. Maaf ya ibu-ibu ya. Nah, bagaimana cara kerja vaksin itu sendiri? Nah, tadi kan kita masukin tuh ya si COVID yang lemah itu udah nggak bisa lagi menginfeksi kita. Nah, langsung tubuh kita tuh mengenali, eta ada si COVID yang lemah, cenah. Habis itu antibodi tubuh kita akan terbentuk. Nah, namanya tuh ada IgM dulu namanya. Oke, nah nanti dikenalin sama si antibodi tadi tuh. Nah, jadilah kita tubuhnya lebih kuat dari ketepaan sama vaksin hama si COVID ini gara-gara kita udah divaksin. Jadi jangan sampai aduh nggak mau divaksin nggak ada gunanya. Ternyata gunanya banyak sekali. Jadi selain melindungi diri sendiri, melindungi juga wilayah. Tadi kan melindungi dengan cara herd immunity gitu. Next. Nah, kalau banyak nih ya udah diundang vaksin, tapi masih aja nggak mau. Seberapa cepat kita akan terbebas dari pandemi ini? 11 tahun ibu-ibu. Lama pisan. Keburu udah tua di rumah ya. Gak mau kalau saya mah ada undangan gitu. Langsung itu terbebas dari pandemi. Nah, siapa saja yang bisa divaksin? Untuk sementara ini, hanya untuk kelompok usia subur dan juga lansia udah mulai nih. Mulai bisa divaksin. Dicontohin sama Denita gitu. Nah, ada vaksin, semoga membantu dari prokes yang 3M tadi. Tapi kita harus tetap nih gitu ya melakukan promosi kesehatan, harus pakai masker, harus tetap cuci tangan, harus tetap jaga jarak sampai herd immunity-nya udah tercukupi 70% dan udah bebas kita Indonesia dari si corona ini. Jangan sampai ulang tahun lagi ya tahun depan si corona. Aduh. Gitu aja Kang Adit dan Ibu Karin, gimana sekali kan? Nah, itu dia informasi Bu seputar vaksin. Udah banyak yang ngaceng nih Karisa ya. Mantap. Mangga gimana? Silahkan yang mau bertanya, boleh silahkan. Dulu kali ya Bu Gania, mangga. Mangga Bu Gania. Iya Bu Karisa, punten menanya. Di warga saya teh banyak ya yang gurung gusu pengen divaksin juga banyak, tapi yang nggak mau juga katanya ada takut, katanya ada temennya cina udah divaksin, nggak lama vaksin teh cina kena lagi. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Misalnya kita teh sebenarnya teh yang vaksin cuman penambah aja gitu, berarti kan otomatis kalau nggak divaksin juga nggak apa-apa meureun, yang penting mah 3M-nya itu, atau gimana ya sebaiknya? Sebenarnya karena vaksinasi di Indonesia sendiri kan menggunakan Sinovac ya Teh Gania. Jadi efektivitasnya tuh baru sekitar 60-70% lah ya. Nah, sedangkan si pakai masker, tadi mencuci tangan terutama pakai masker ya, dan juga menjaga jarak, itu tuh efektivitasnya kan lebih tinggi ya. Jadi kalau sama-sama pakai masker teh bisa sampai 90% lebih kita nggak bakal ketepaan gitu. Sedangkan kita divaksin masih ada tuh sisa 30% bakal ketularan. Kalau kita barbar gitu ya, abis vaksin kumpul-kumpul, kayak ada artis yang baru divaksin langsung ditangkap gitu, kumpul-kumpul pesta. Ya kayak gitu, nggak ngaruh vaksinnya. Nah, bagaimana vaksin bisa ngaruh Teh? Kalau kita ketepaan, ketularan sama orang, karena kita udah punya tentara di dalam tubuh kita, si antibodi tadi, jadi kita bisa lebih cepat sembuhnya gitu dibanding yang belum divaksin. Jadi, nggak mau 3M aja. Rugi kalau kayak gitu, karena nggak tambahan di dalam tubuhnya gitu. Nggak ada pendekarnya kalau kayak gitu. Jadi tetap harus divaksin. Selain untuk diri sendiri, tadi untuk dapat tentara, sama untuk melindungi wilayah kita. Kalau 70% wilayah kita udah pada divaksin, berarti kita ya hampir bisa kebal lah, cukup kebal dari Gania. Siap nuhun. Yap. Ya, udah jelas ya. Sok, mangga. Bu Sok. Mangga. Teteh cenah upami divaksin ke arah rata leres teu. Nah, kalau misalnya gitu ya, Teh Salma, kita misalnya kena masuk ke rumah orang pertama kali gitu ya, kan pasti nahan saeta tuh
Pas masuk teh pas ngetuk tuk tuk tadi kayak tadi ya. Assalamualaikum. Ada reaksi kan dari dalam rumah kita teh. Waalaikumsalam, naon gitu ya. Ada apa gitu. Sama kayak tubuh kita gitu. Tubuh kita bisa bereaksi terhadap si vaksin tadi. Kan ada yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Wajar kalau gatal-gatal sedikit di yang bekas suntiknya mah. Namun ada reaksi lain yang bisa menyebabkan ya kurang baik lah ya, seperti tadi kan kayak di tipe-tipe anafilaksis ya. Tapi tenang, makanya dilakukan di puskesmas, dilakukan di ya kalau ada reaksi buru-buru sama si nakesnya jadi selamat gitu, insya Allah gitu. Teh anafilaksis teh naon teh? Jadi kayak reaksi alergi ya. Kalau gatel makan di kulit, kalau anafilaksis mah sesek gitu, nggak bisa napas. Tapi bukan berarti semua orang kayak gitu, enggak. Cuman yang punya riwayat alergi aja gitu. Malah naon, insya Allah gitu. Asal dilakukannya di tempat pelayanan kesehatan yang udah bagus gitu ya, kayak puskesmas kita, puskesmas UPT Sukajadi, sama di rumah sakit gitu. Nuhun teh, nuhun. Iya, mangga teh Salma. Iya, kumaha ibu-ibu, bagaimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau sudah cukup jelas nih siang hari ini kita ngobrol? Jelas Kang. Paling curhat Kang Andri. Mohon kumaha, Bu Gania? Biasa di warga saya tehnya kan warna patuh teh, terutama ibu-ibu anu ka warung. Kadang anu ka warung teh aya nu di masker, aya nu henteu. Terus orang misalnya kitanya teh ngasih tahu gitu, negur ke si ibu-ibunya teh, malah kita anu balik dimarahin gitu sama si ibu-ibunya teh. Nah, eta teh gimana gitu, maksudnya teh kita teh udah benar nggak sih kayak gitu teh. Terus kayak si bapak-bapak di pos ronda, ongkoh cenah pos ronda tulisan posko covid tapi narongkrong, ngaropi, ngarokok, ngobrol teh di masker. Nah, itu teh gimana ya Kang Andri ya? Maksudnya teh kita teh cukup negur aja atau gimana gitu. Maksudnya saya teh sebagai kader gitu ya, saya nyontoin mah udah nyontoin, cuman ya tetep we warganya teh barantangul gitu. Seueur Ibu, yang seperti itu mah ya. Pasien-pasien yang datang ke puskesmas kita pun, mereka ketika ketemu kita aja pakai masker. Di luar puskesmasnya mereka belum masker. Begitu ketemu kita, nah, kita izinkan kalau sudah pakai masker, mereka baru pakai masker ya. Yang pertama itu adalah hal yang wajar Ibu ya. Itu adalah reaksi ketika orang-orang mungkin belum terbiasa ataupun dan lain sebagainya. Kayak gitu kan ya. Nah, ini perlu yang namanya pembiasaan. Nah, oleh karena itu kita perlu orang-orang seperti Ibu yang selalu mengingatkan, Ibu ulah pundung. Ibu jangan patah semangat. Ibu kalau misalnya kan kita di agama kita diajarkan berlombalah dalam kebaikan, kayak gitu kan ya. Udah nggak apa-apa. Ibu ingetin aja. Kayak gitu kan ya. Nah, jadi misalnya Ibu untuk yang pertama misalnya teh penerimaannya agak kurang bagus, ya nggak apa-apa, Ibu sabar. Lanjut lagi diingetin. Karena kan kita juga untuk merubah watak mah susah ya Bu nya. Aritos bakat mah da kumaha deui kayak gitu kan ya. Nah, tapi Ibu udah bagus, Bu Gania udah bagus, semangat. Terus ingatkan yang paling penting adalah Ibunya jangan sampai lelah untuk mengingatkan orang. Kayak gitu ya. Siap, nuhun Kang Andri. Iya, sama-sama. hatur nuhun banget ya Teh Gania, Bu Gania ini udah support, udah mendukung, mengingatkan semua warga. Tenang, jangan pundung, semangat ya, tetap semangat. Sama nambahin mungkin ya, jangan digalakin Bu Gania. Mungkin kadang-kadang ibu-ibu teh kalau kader suka nggak apa-apa. Cuman itu iya, bener. berkali-kali jadi asa bosen gitu. Sumun tadi bener kata Kang Andri, tong pundung gitu. Biar aja terus aja ngingetin gitu. Insya Allah hatinya terbuka gitu suatu saat nanti mungkin. Kalau udah ketepaan. Ujung-ujungnya teh saya yang dimusuhin gitu. Cenah sok-sokan mentang-mentang cenah kenal mentang-mentang sama kader, cenanya mentang-mentang gitu, didambal di cenah. puskesmas gitu nya. Mohon gitu. Kesawios gitu mah ya. Yang paling penting mah minimal kita jaga diri untuk diri sendiri. Ya. Iya. Jangan sampai karena lingkungan kita tidak mematuhi protokol kesehatan, terus kita ya udah lah sama, ada hal di sini adalah hal yang umum. Jangan ya. Tetap kita harus memproteksi diri sendiri dan tidak lupa juga untuk mengingatkan orang lain. Kayak gitu ya. Oke, ramai banget siang hari ini ngobrol sama ibu-ibu kader yang cerdas ini. Dan mungkin ini sudah juga waktunya ibu-ibu untuk masak nih untuk orang rumah kayak gitu ya. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan atau apa bisa hubungi media sosial kita ya. Iya. Gitu. Bisa di WA Oke, baik, juga ya. Mungkin cukup ya nih. Benar banget. Di WA bisa. Jawab pertanyaan ibu-ibu ya. Waduh, hebat Kang Andre euy. Ramai pisan.
Oke, ramai banget nih siang hari ini. Terima kasih buat atensi ibu-ibu yang sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di Zoom meeting ini. Sekali lagi, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik ibu-ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Enggak. Oke, nah itulah kakak-kakak panitia video yang sudah kita buat untuk tugas kelompok kita kali ini. Teman-teman nyalakan mikrofonnya ya. Kita teriak jargon Puspa sama-sama ya. Oke. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Puspa. Puspa. Tuntaskan Tuntaskan pandemi dari dari Puskesmas. Puskesmas. Dadah.